Rabbil Alamin. Atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa belajar bersama lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik ya. Baik, sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa bersama. Semoga Allah memberikan ridho pada kita sehingga ilmu kita bisa barokah manfaat. Allahumma amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, yang pertama saya akan memeriksa kehadiran kalian. Ya, saya absen ya. Mau Faiz Nawawi, Nurul Fahri, ya. Muhammad Abdurrahman, sakit, ya, sakit. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan peta konsep. Tolong dibantu untuk memasangkan di dinding sini, ya. Terima kasih kemudian sudah membantu saya tadi memasangkan mapping ya, pembuatan konsep. Ya, ini kita pertama akan mempelajari tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Ya, pertama kita akan mempelajari tentang arti dari beramal soleh itu sendiri. Arti dari amal soleh. Ada yang sudah pernah mendengar amal soleh itu apa? Pasti sudah sering mendengar kan? Nah, ya. Ada yang tahu apa? Nuril? Faiz apa? Perbuatan yang baik. Ya, benar. Perbuatan yang baik. Secara bahasa, amal soleh itu adalah amalan perbuatan, solihah adalah baik. Jadi perbuatan yang baik itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, amal soleh adalah perbuatan yang baik yang bermanfaat bagi kita dan juga orang lain, serta berdasarkan yang masuk akal atau logis dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu pengertian dari amal soleh ini. Kemudian ada antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Jadi seorang yang beriman tanpa amal soleh itu tidak ada artinya. Misalkan ada seseorang yang beriman, dia beragama Islam, kemudian dalam kehidupannya dia tidak pernah menjalankan amal soleh sama sekali. Sudah mengaku Islam, tidak pernah sholat, zakat tidak pernah, di bulan Ramadan tidak pernah berpuasa, ada tetangganya yang kesakitan atau membutuhkan tidak pernah membantu. Nah, itu tidak ada artinya keimanannya. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian sebaliknya amal soleh tanpa didasari dengan amal yang benar, maka tidak ada
amal soleh tanpa didasari dengan iman, amal soleh tanpa didasari dengan iman, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi amal soleh tanpa didasari dengan iman itu di hadapan Allah tidak ada nilainya. Contoh, ini ada salah satu tetangga saya. Dulu di tempat saya juga, sekarang sudah di Surabaya. Orangnya beragama Kristen, tapi dia sangat rajin sekali untuk menyumbang di masjid. Ini benar. Nah, di sana dia selalu saja menyumbang macam-macam sumbangan, ada uang dan berupa material yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Ini di hadapan Allah tidak ada nilainya, karena dia tidak beriman, dia bukan Islam, dia tidak mengakui bahwa Allah itu ada. Bukan Allah ya. Nah, itu jadi keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh itu harus dilandasi dengan keimanan. Itu. Selanjutnya kita akan membaca dalil nakli tentang beramal soleh. Sudah pasti hafal, yaitu surah Al-Asr. Mari bersama-sama kita baca surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Dalam surah Al-Asr tadi disebutkan bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Nah, ini kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ini tadi yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa iman dan amal soleh itu selalu berdampingan. Nah, tadi tentang amal soleh, dalil tentang amal soleh. Dan berikutnya dalil yang kedua adalah surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah, dia akan melihat balasannya. Jadi pada ayat ini diterangkan bahwa semua amal perbuatan kita, baik yang besar, kecil, sekecil biji sawi pun, seberat biji zarah, itu akan ada balasannya. Maka dari itu sama-sama perbuatannya, sama-sama dilakukan. Tinggal kita pilih yang baik atau buruk. Kira-kira pilih mana? Pasti yang baik ya. Ya, bagus kalau begitu. Nah, selanjutnya ini suatu amal soleh akan sah jika menurut syarat sebagai berikut. Amal soleh itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya sebagai berikut, yaitu pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi kita ketika melakukan amal soleh itu tahu ilmunya. Contoh amal soleh dalam hal fikih, sholat. Kalau kita tidak mengetahui sholat, maka dan kita tidak diterima amal soleh kita, amal soleh sholat kita tidak tahu ilmu tentang sholat.
Contoh, anak ini, seorang ini misalkan sudah besar, sudah balik, tapi dia sholat centak-cenduk, tapi langsung sujud, takbiratul ihram langsung sujud. Nah ini tidak diterima sholatnya karena tidak mengetahui ilmunya. Jadi kesimpulannya kalau yang pertama ini harus mengetahui ilmunya, syarat yang pertama. Kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Ikhlas itu berarti plong, megah, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan apa? Ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini selanjutnya adalah amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Amal soleh itu hendaklah dilakukan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Apa yang kita lakukan, perbuatan amal soleh kita itu harus kita dasari dengan yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Contohnya seperti kita saling tolong-menolong. Bagaimana petunjuk Al-Quran tentang tolong-menolong ini? Dalam surah Al-Maidah dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, itu berarti perintah. Ini tadi sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Al-Quran memberikan pengertian kepada kita supaya kita menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu tadi ya. Pertama mengetahui ilmunya, kemudian dilakukan dengan ikhlas, dan yang terakhir adalah dengan mengetahui petunjuk dari Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ini macam-macam amal soleh. Kita fokus dulu pada ini, pengertian dalil dan macam-macam amal soleh. Boleh fokus ya, perhatikan saya. Macam-macam amal soleh. Amal soleh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah amal soleh terhadap Allah. Apa saja itu? Ya, berbentuk ibadah seperti kita melaksanakan sholat, puasa, berhaji, dan yang lain. Tuh. Selanjutnya amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya bersikap ramah, bertutur kata yang baik, itu saling membantu. Seperti Nurul tadi yang sudah membantu saya ya. Itu termasuk amal soleh terhadap orang lain. Selanjutnya adalah amal soleh terhadap lingkungan alam. Amal soleh terhadap lingkungan alam ini bisa kita ketahui, bisa kita lakukan dengan mudah. Seperti kita membersihkan lantai, atau kita membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita melihat ada di sekitar kita tumbuhan pepohonan yang tidak ada, kita tanam, kita lakukan penghijauan. Itu termasuk amal soleh kepada lingkungan alam. Terus itu ya, tadi ada macam-macam amal soleh. Kemudian hikmah dari amal soleh. Apa saja hikmahnya? Nah, yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Maidah ayat 9 Allah menyebutkan, "Allahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim." Jadi Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh yaitu pahala yang besar dan juga ampunan. Yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Ini tertera dalam surah An-Nahl ayat 97. Ketika seorang berbuat kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dan layak bagi orang tersebut. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Seperti contoh dalam hadis yang mungkin pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu ketika kita berangkat ke masjid. Kita berangkat ke masjid itu merupakan amal soleh. Berangkat menggunakan melangkah kaki kanan diangkat derajat kita. Berangkat, terus kemudian melangkahkan dengan kaki kiri kita dihapus dosa kita. Nah itu berarti di sini benar dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang kelima adalah dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana yang telah kita baca tadi dalam surah Al-Asr, ya, bahwa orang-orang semuanya itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat takwa, berwasiat kebenaran, dan juga berwasiat sabar. Tuh. Ya, lanjut setelah mempelajari tentang beramal soleh, selanjutnya kita akan belajar tentang arti berbaik sangka. Kemudian, ya, jangan ngantuk ya. Bagus. Arti berbaik sangka. Ada yang tahu berbaik sangka itu apa? Kemudian supaya tidak ngantuk apa? Dijawab. Apa berbaik sangka? Beramal apa? Beramal soleh. Ya, boleh berbaik sangka itu termasuk beramal soleh, bisa. Faiz, berbaik sangka itu apa? Ini berkaitan dengan pikir. Berbaik sangka ini nama lainnya adalah husnudzon. Berbaik sangka itu adalah berpikir positif, benar ya, berpikir positif, pikiran yang baik terhadap sesuatu. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas tentang dalil Nabi dari berbaik sangka. Bersama-sama mari kita baca surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, persiapkan. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka darimu. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima tobat, Maha Penyayang. Dari pengertian tadi sudah kita ketahui bersama bahwa Allah melarang apa? Berburuk sangka. Pak, kok tadi pembahasan kita berbaik sangka, tapi kok dalilnya adalah berburuk sangka, gimana? Nah, jadi begini, ketika Allah melarang kita
melakukan sesuatu, yaitu melarang perbuatan buruk seperti berburuk sangka atau suudzon. Itu berarti Allah menyuruh kita untuk apa? Berbaik sangka. Betul. Jadi Allah menyuruh kita untuk berbaik sangka. Karena berbaik sangka itu banyak sekali faedahnya. Jadi kita akan bahas hikmahnya di belakang. Kita lanjut ya. Setelah itu kita akan bahas tentang Macam-macam dari berbaik sangka. Berbaik sangka apa saja bentuk dari berbaik sangka itu? Sama seperti amal soleh tadi, ada tiga. Yang pertama adalah berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah itu akan senantiasa bersyukur ketika mendapatkan apa? Sulit. Ya, mendapatkan apa? Kenikmatan. Orang yang berprasangka baik, berbaik sangka kepada Allah itu akan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan ketika mendapatkan cobaan, orang tersebut akan bersabar. Nah ini, maka seharusnya manusia itu bersyukur dan bersabar dengan adanya nikmat Allah dan juga ujian yang Allah berikan. Mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan dari Allah? Ada yang tahu? Mengapa kita harus bersabar? Karena sabar itu innallaha ma'as sabirin, bersama Allah. Yaitu dalam ayatnya seperti itu. Karena banyak sekali faedah dari sabar. Dan setiap cobaan dari Allah itu bertujuan tidak untuk menyakiti hamba-hamba dari Allah, tapi Allah menguji keimanannya, kesabarannya, kesolehannya. Itu. Kemudian mengapa seseorang itu harus bersyukur? Karena kalau kita tidak bersyukur, kita akan mendapatkan azab dari Allah. Itu dalam ayat seperti itu. Dan juga kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat pada kita. Selanjutnya, tadi berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya berbaik sangka kepada diri sendiri. Kepada Allah, kepada diri sendiri. Pasti dalam hidup kita mengalami kesulitan, cobaan atau ujian. Orang yang berbaik sangka, maka ia akan memiliki sifat percaya diri, optimis, semangat, dan bekerja keras. Dan sebaliknya, seorang yang berburuk sangka pasti dia akan memiliki jiwa yang selalu pesimis, malas, dan tidak mau berusaha. Contohnya, seperti kita ketika kita melakukan sesuatu, hasilnya ternyata gagal, maka itu kita bagi orang yang berbaik sangka terhadap dirinya sendiri, wah saya ini akan berhasil, seperti itu. Dia akan optimis, dia akan terus berlatih, dia akan selalu berusaha untuk mencapai kesuksesannya. Sedangkan orang yang berburuk sangka terhadap dirinya, waduh saya itu kok nggak berhasil ya, saya pasti tidak bisa. Dia akan pesimis, dia tidak memiliki semangat lagi. Padahal dia sudah mampu, tapi karena berburuk sangka terhadap dirinya sendiri, dia nanti akan tidak mendapatkan hasilnya. Itu. Selanjutnya adalah berbaik sangka kepada orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Orang lain di sekitar kita harus kita perlakukan sebaik mungkin, sama. Jadi kita ketika bersama orang-orang berinteraksi, perlakukanlah seseorang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan baik, boleh Pak Is ingin diperlakukan baik sama orang, pengen ya, pengen. Jadi kita juga harus memperlakukan baik orang tersebut, sama.
utamanya dengan berbaik sangka kepada orang lain. Itu akan menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat kita. Dan jika ada isu-isu negatif tentang teman kita, tetangga kita, itu jangan langsung kita justifikasi, kita wah itu buruk, itu ternyata orang itu, jangan. Tapi kita melakukan namanya klarifikasi atau istilahnya tabayyun dalam kata bayyanu, maka bertabayyunlah, klarifikasi, mencari keterangan yang jelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah berbaik sangka. Yang terakhir ya, hikmah berbaik sangka. Yang pertama adalah hidup menjadi tenang dan optimis. Seseorang yang berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan senantiasa bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, Allah akan tambahkan kepadanya nikmat tambahan lagi. Semakin banyak nikmatnya, maka akan semakin bahagia, semakin tenang dan optimis. Dan orang yang mendapatkan cobaan, dia akan selalu bersabar pada apa yang telah diberikannya. Itu sehingga hidupnya ini selalu tenang dan optimis, karena semuanya menganggap bahwa apa yang diberikan Allah itu kepada saya adalah yang terbaik untuk saya. Selanjutnya yang kedua yaitu yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Membentuk pribadi yang tangguh, kemudian menjadikan seorang teguh pendirian, sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Kalau kita sudah berbaik sangka, sudah istiqomah dengan berbaik sangka kita ini tadi, maka orang yang menghasut kita, oh itu yang buruk, itu teman kita yang itu tidak baik, kita akan lakukan dengan kita. Itu akan menjadi sikap yang baik kita. Kemudian menjadikan seseorang menjadi kreatif, orang yang sering berpikir positif, atau istilahnya apa? Positive thinking bahasa Inggrisnya. Itu akan menjadi seorang kreatif. Kenapa? Karena yang ada dalam otaknya itu adalah hal-hal yang baik, tidak pernah mencela, menghina, meremehkan orang lain, sehingga bersih otaknya, mudah untuk berfantasi, berpikir, meluangkan ide-ide seorangnya. Lanjut, yang keenam menyebabkan seorang tidak mudah putus asa. Lanjutnya hubungan persahabatan persaudaraan menjadi lebih baik, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama, dan yang terakhir selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain. Tuh, alhamdulillah materi pada hari ini sudah tersampaikan. Sekarang saya akan bertanya untuk refleksi saja tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, Nurin, apa nama lain dari berbaik sangka? Apa? Ya, ada yang tahu tadi apa? Nah, itu tadi. Terus Faiz tentang amal soleh. Amal soleh tadi apa? Ya, apa amal soleh? Perbuatan yang baik, Ya, yang berlandaskan akal ya, terus serta akal sehat atau logis, masuk akal. Nah, selanjutnya saya beri kesempatan kalian untuk bertanya. Nah, ada yang ditanyakan dari materi hari ini. Ya, apakah senyum merupakan amal soleh? ya, bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah senyum merupakan amal soleh? Nah, ini perhatikan dulu. Apakah senyum itu merupakan amal soleh? Ada dua. Pertama, senyum merupakan amal soleh ketika kita menghadap, ketika kita bersama dengan orang lain, bersama keluarga, teman, tangga, dan yang lain. Ketika kita bertemu dengan orang lain,
Nuril bertemu dengan Faiz di jalan. Assalamualaikum disertai dengan senyum, maka itu termasuk amal soleh dan menjadi ibadah. Ada dalam hadisnya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Jadi tersenyum itu adalah sedekah. Sedekah itu termasuk juga ke dalam ibadah. Jadi mendapatkan pahala. Nah, jadi jelas ya. Yang pertama yaitu tersenyum adalah amal soleh. Nah, yang kedua, ini yang kedua. Tersenyum merupakan bukan amal soleh. Nah, ini yang kedua. Bukan merupakan amal soleh. Kenapa? Nah, ini kalau kita tadi tersenyumnya bersama orang, tapi kalau kita tersenyum sendiri di kamar sambil ngaca tersenyum sendiri, itu bahaya. Itu bukan amal soleh lagi, ya. Jadi amal soleh itu ketika kita bersama orang lain, kalau tersenyum. Kalau di kamar sendirian atau di dalam kamar mandi sambil tersenyum ria dan terus menerus, itu nanti bisa berat seperti orang yang tidak sehat jiwanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, terima kasih Ayah sudah bertanya. Berikutnya kita akan sharing-sharing atau berbagi pengalaman terkait dengan materi kita pada hari ini. Mungkin coba bagi pengalaman berkaitan dengan beramal soleh. Ya, apa tentang beramal soleh? Ya, tadi kamu bangun tidur terus ngapain? Wudu, terus ke masjid. Apa ke masjid? Sholat subuh ya. Terus itu ngaji ke Pak Yai. Ya, ngaji ke Pak Yai. Benar sekali tadi, termasuk amal soleh itu tadi. Mulai dari bangun tidur, wudu, ke masjid, sholat subuh, dan ngaji bersama Pak Yai, termasuk dalam amal soleh. Istiqomahkan ya, Il. Selanjutnya Faiz berkaitan dengan berbaik sangka. Coba sharing-sharing, berbagi pengalaman apa yang sudah kamu alami. Saya pernah lomba, Pak. Ya, pernah lomba. Terus gimana, juara? Masih belum, Pak. Tapi saya yakin bahwa lain kali pasti juara. Ya, terus tapi harus diimbangi dengan latihan dan doa. Tadi kamu sudah mengamalkan ini tadi, berbaik sangka. Kalau kamu yakin bahwa kamu akan juara, itu berarti kamu sudah melakukan berbaik sangka. Kamu harus berlatih, terus bersemangat, jangan lupa untuk berdoa. Itu. Kalau kamu putus asa, nanti kamu berburuk sangka dengan diri sendiri. Iya, saya tidak mampu. Nah, itu rasa tidak mampu itu berarti kamu merasakan bahwa kamu tidak bisa. Kamu terbuat berpikiran buruk terhadap diri sendiri. Itu. Bila sudah selesai pelajaran kita pada hari ini, selanjutnya nanti kita akan melakukan penguatan materi, ya. Sambil saya berikan penguatan materi, nanti ditulis ya materinya. Ya, jadi ini bisa ditulis, kalian salin itu kalian tentang berbaik sangka dan beramal soleh. Arti beramal soleh yaitu perbuatan baik yang bermanfaat bagi kita dan orang lain, serta dilandasi dengan akal pikiran yang logis dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian dalil naklinya surah Al-Asr. Macam-macam amal soleh ada berapa tadi? Tiga. Amal soleh terhadap Allah, amal soleh kepada sendiri, pada orang lain, amal soleh kepada alam, lingkungan alam. Bagus.
hikmahnya ini banyak sekali, nanti kita akan perkuat lagi. Terus ini tentang arti berbaik sangka. Berbaik sangka adalah positive thinking atau selalu berpikiran baik terhadap sesuatu. Dalilnya tadi surah apa? Surah Al-Hujurat ayat 12. Macam berbaik sangka ada 3. Sama, berbaik sangka kepada Allah, terus kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Nanti hikmahnya belum saya sebutkan. Yang pertama dari nikmat beramal soleh tadi adalah diampuni dosanya oleh Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Itu salah satunya yang paling pokok. Terus berbaik sangka ini akan menciptakan keharmonisan, juga mendapatkan pahala dari Allah. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Marilah kita bersama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Masalah barakatuh fi dunya wal akhirah. Allahumma sekian dari saya dan produknya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.